Hari ini saya mau review buku berjudul Perempuan di Titik Nol, karya Nawal El-Saadawi. Selamat datang di Jurnal Pikiran Winar. Nah, jadi Perempuan di Titik Nol ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Firdaus. Dari masa kecilnya sampai dia ke kematiannya gitu. Terus waktu kecil dia tuh sempat dilecehkan oleh pamannya dan dilecehkan oleh teman permainannya dia, namanya Muhammad Dain. Kemudian dia waktu kecil itu orang tuanya sudah meninggal, lalu dia diasuh sama pamannya dan disekolahkan sampai SMA di Al-Azhar. Nah, kemudian setelah lulus sekolah SMA, pamannya tuh bilang sama istrinya, kita harus ngapain soal Firdaus, apa disekolahkan lanjut saja, katanya gitu. Kata pamannya gitu. Terus kata istrinya, mana punya uang kita, udah lebih baik nikahkan saja sama Syekh yang berusia 60 tahun, katanya gitu. Terus si Syekh ini akhirnya dinikahin sama Firdaus, dan dia mengalami KDRT. Terus ini ada bait yang aku suka banget. Dia bilang ini, jadi ketika di KDRT kan si Firdaus kabur pulang ke rumah pamannya. Nih, pada suatu peristiwa dia memukul seluruh badan saya dengan sepatunya. Muka dan badan saya menjadi bengkak dan memar. Lalu saya tinggalkan rumah dan pergi ke rumah paman. Tetapi paman mengatakan kepada saya bahwa semua suami memukul istrinya. Dan istrinya menambahkan bahwa suaminya pun seringkali memukulnya. Saya katakan bahwa paman adalah seorang syekh yang terhormat, terpelajar dalam hal ajaran agama, dan dia karena itu tak mungkin memiliki kebiasaan memukul istrinya. Dia menjawab bahwa justru laki-laki yang memahami agama itulah yang suka memukul istrinya. Sounds weird. Aturan agama mengizinkan untuk melakukan hukuman itu. Seorang istri yang bijak tidak layak mengeluh tentang suaminya. Kewajibannya ialah kepatuhan yang sempurna. Akhirnya karena dijawab kayak gitu, si Firdaus nggak tahu mau jawab apa lagi karena dia nggak bisa berdebat kan. Akhirnya dia dipulangin ke rumahnya si Syekh tadi yang dikawinin sama dia. Jadi waktu itu si Firdaus umur 18, Syekhnya umur 60, mereka dikawinin gitu. Tiba-tiba si Syekhnya marah, kenapa kamu pulang? Akhirnya mau digebukin, dia akhirnya kabur. Si Firdaus kabur ketemu laki-laki bernama Bayumi. Mulanya dia pikir baik gitu, dikasih tempat tinggal, dikasih makan, tapi kok lama-kelamaan dia diperdaya gitu. Jadi dia kayak dijual gitu loh, dijual sama temen-temennya. Si Bayumi ini kayak jadi germo gitu. Akhirnya dia kabur dari Bayumi. Terus ketemu perempuan bernama Syarifah ini juga ternyata melihat bahwa si Firdaus ini sebenarnya cantik gitu, jadi bisa dimanfaatkan. Akhirnya si Firdaus ini dimanfaatkan, jadi dijual untuk teman-temannya, klien-kliennya. Jadi si Syarifah ini pelacur kelas atas, cuman pendidikannya cuma tamat lulusannya SD. Jadi si Syarifah ini dia ternyata pelacur kelas atas, jadi dia ingin menjual si Firdaus. Jadi dia klien-kliennya dipanggilin, terus si Firdaus suruh kerja gitu sebagai pelacur gitu, cuman uangnya diambil sama Syarifah semua. Mengetahui dia dimanfaatkan, akhirnya si Firdaus kabur. Terus dia akhirnya menjajakan diri tanpa germo, pokoknya dengan dirinya sendiri gitu, menjajakan diri. Dia tahu bahwa dia tuh mahal harganya. Akhirnya setiap laki-laki yang mau tidur sama dia dihargai 10 pon. Tapi suatu ketika dokternya itu dia bilang, dokter teman terdekatnya itu yang dokter bilang bahwa dia tidak terhormat, sakit hati kan. Akhirnya dia berusaha mencari pekerjaan halal. Akhirnya dia ngelamar pekerjaan lah sebagai seorang staf di perusahaan. Di situ dia jatuh cinta sama yang namanya Ibrahim. Ternyata Ibrahim hanyalah mau seks gratis aja gitu. Ternyata dia nggak cinta, dan dia mengejar prestis gitu, mengejar martabat. Akhirnya dia menikah sama putri direkturnya perusahaan itu gitu. Kecewa karena si Firdaus sudah jatuh cinta, udah menyerahkan segala-galanya, ternyata nggak berbalas gitu cintanya gitu, mereka nggak jadi nikah gitu.
Akhirnya dia ditinggal, akhirnya dia memutuskan keluar dari perusahaan, terus kembali lagi jadi pelacur kelas atas. Terus kemudian tiba-tiba ada seorang germo bilang dia mau bekerja sama dia, tapi si Firdaus nggak mau, karena kalau dia kerja sama germo tentunya nanti dia akan diperbudak, penghasilannya dia bakalan dapatnya lebih sedikit gitu. Nah, si germo ini melihat bahwa si Firdaus ini adalah potensial karena bisa menghasilkan uang banyak buat dia, tapi si Firdaus nggak mau. Firdaus tahu dia licik. Akhirnya si germonya ini berantem sama Firdaus, cekek-cekekan. Akhirnya tanpa sadar si Firdaus ini ngebunuh germonya itu. Akhirnya si germonya meninggal. Terus datanglah polisi, terus tiba-tiba polisinya itu menangkap Firdaus dan dia dijatuhi hukuman mati. Tadinya dia itu diberikan hukuman seumur hidup oleh kepala negara, dikasih keringanan lah. Cuman kata Firdaus menolak, dia nggak mau dapat gerasi atau nggak mau dapat keringanan hukuman, dia mau mati aja gitu. Itu menunjukkan integritas dia, bahwa dia menjaga martabat dirinya sendiri gitu. Ya begitulah kira-kira ceritanya perempuan di titik nol. Dan akhirnya si Nawal El-Sadawi ini, jadi dia ke penjaranya Firdaus gitu. Jadi satu hari sebelum si Firdaus dibawa ke tiang gantungan, Nawal El-Sadawi ini berbicara dengan si Firdaus dari pagi sampai malam, sampai besok paginya dia bercerita. Terus si Nawal El-Sadawinya menulis gitu, sampai akhirnya ya udah, akhirnya si Nawal El-Sadawi di kalimat terakhirnya dia bilang gini, nih, mari berangkat, waktumu sudah tiba. Saya melihat ia berjalan keluar bersama mereka. Saya tidak pernah melihatnya lagi, tetapi suaranya terus-menerus bergema di telinga saya, bergetar di dalam kepala, dalam sel, dalam penjara, di jalanan, di seluruh dunia, menggoncangkan segalanya, menyebarkan rasa takut kemana saja ia pergi. Rasa takut dari kebenaran yang membunuh kekuatan kebenaran, sama liar, sama sederhananya, dan sama ditakuti seperti maut, tetapi polos dan lembut seperti anak kecil yang belum belajar berdusta. Oleh karena dunia penuh dusta, ia harus membayar harganya dengan kematian. Saya malu pada diri sendiri, kepada kehidupan saya, pada rasa takut saya dan kebohongan saya. Sementara jalanan dipenuhi orang dengan hingar-bingar kesibukannya, surat-surat kabar tergantung di kios-kios kecil dengan berita utama yang penuh mencolok. Pada setiap langkah kemanapun saya pergi, saya bisa melihat kebohongan itu. Saya bisa mengendus menyebarnya kemunafikan di sekitar. Saya injak pedal gas itu. Saya rasanya ingin bisa cepat mengelilingi dunia untuk menghentikan itu semua. Tetapi sesaat saya angkat kaki dengan segera dan saya injak pedal rem sekuat tenaga dan mobil pun berhenti. Dan saya segera menyadari bahwa Firdaus memiliki lebih banyak keberanian dibandingkan saya. Jadi gak banyak ya orang punya nyali untuk hidup seperti Firdaus. Kebanyakan dari kita jalani hidup dengan patuh-patuh aja gitu, karena nggak mau konflik, nggak mau segala macam. Padahal kadang untuk mendapatkan hak apa yang menjadi hak kita harus berkonflik dulu gitu. Ya nggak sih? Kadang bisa seperti itu. Kadang soalnya kita hidup di negara dimana kadang tanpa secara halus hak-hak kita tuh dirampas gitu. Kita udah bayar pajak tapi jalannya masih berlubang, tapi fasilitas nggak memadai. Terus banyak kelompok-kelompok minoritas yang terabaikan dan hak-haknya nggak dipenuhi. Kemudian pejabat-pejabat pemerintahan kok kayak memperkaya diri gitu. Terus mereka yang korupsi, uang korupsinya dibelanjakan untuk ani-ani. Rasanya kita hidup di negara yang tidak aman gitu. Memang tidak ada perang, tapi seperti kita terpenjara oleh penjara selubung gitu. Kita seolah-olah kadang tuh, bahkan untuk hal sekecil BPJS aja, saya baru tahu bahwa BPJS itu ternyata kalau misalnya obat yang nggak di cover BPJS itu kita bisa minta reimburse atau minta cariin apotek yang bekerja sama dengan rumah sakitnya supaya di cover. Jadi nggak ada alasan tuh obat nggak bisa di cover BPJS. Dari hal sekecil itu aja kita udah ditipu. Gimana soal hal-hal besar?
banyak pejabat kita ngomong blunder karena mereka sebenarnya tahu bahwa mereka tuh salah gitu, tapi mereka membuat pembenaran gitu. Ya nggak tahu deh, pokoknya semangat aja hidup jadi WNI. Sampai jumpa, kayaknya dari video gue segini dulu. Jangan lupa nyalain loncengnya, jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar dan share-nya, jangan lupa like-nya juga. Sampai jumpa, dadah.